Seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus, jumlah kemiskinannya akan berkurang. Inilah sebabnya, Pak. Karena bagi yang berkecimpung dalam dunia ekonomi, mahasiswa ekonomi pasti tahu, parameter pertumbuhan ekonomi itu tidak dilihat di desa. Dilihatnya di mana? Di kota, pusat-pusat perbelanjaan. Jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dan sudah disampaikan bahwa investor ketika masuk, mereka salah satu poin yang dilihat adalah murahnya biaya produksi, pengolahan limbah mudah, infrastruktur bagus, tenaga kerja murah, UMR-nya murah, dan kemudian bahan bakunya murah. Inilah sehingga banyaknya investor di satu daerah, terutama investor asing, itu sejatinya adalah kabar buruk dan bukan kabar bagus. Karena berarti itu sebuah penilaian yang terselubung. Mereka melihat di sini adalah biaya tenaga kerjanya murah. Makanya ketika karyawan Jakarta nuntut agar UMR dinaikkan, perusahaan besar rame-rame mengatakan kalau dinaikkan kami akan keluar, pindah, relokasi dan lain sebagainya. Ini sebagai indikasi nyata bahwa memang kita dikondisikan untuk menjadi bangsa yang murah, tenaganya, SDA-nya murah. Dan alhamdulillah terjadi perkembangan yang positif. Pemerintah kita menyadari ini, sehingga keluarlah peraturan tidak boleh ekspor bahan mentah, bahan yang mentah belum diolah. Alhamdulillah mulai menyadari bahwa inilah alasan investor luar negeri datang ke Indonesia. Bahannya murah, tenaga kerjanya murah. Nah, kalau kita rela, ya silahkan dipertahankan status ini. Kenapa semuanya murah? Ini alasannya, Pak. Hukum pasar katanya. Stok karyawan di Indonesia melimpah ruah, sehingga mati satu tumbuh 1000. Itu alasannya kenapa kok tenaga kerja di Indonesia murah. Mereka berminat investasi di sini. Tidak mereka membuka basis produksinya di Amerika atau di Jepang. Perusahaan Jepang sudah tidak ada lagi yang mau produksi di Jepang. Mereka maunya produksi di luar, di Cina atau di Indonesia atau di negara yang serupa. Itu mereka mau. Dan para ekonom kita, politikus-politikus kita begitu bahagianya kalau ada investor datang. Padahal ini petaka, investor luar negeri datang berarti industri dalam negeri terancam. Pelaku ekonomi dalam negeri berarti akan mulai kesusahan, tidak mampu bersaing, sehingga peluang-peluang pertumbuhan ekonomi bagi penduduk lokal mulai akan semakin sempit. Dan ini memang kondisi yang disengajakan. Baik, ini adalah fakta yang terjadi di negeri kita. Ini fakta. Sekarang saya akan mengajak antum semuanya melihat bagaimana kalau dalam Islam kita ingin mengenal bagaimanakah sistem ekonomi dalam Islam agar kita bisa merubah pola pikir kita, sikap kita, perilaku kita. Akhwatul iman, dalam syariat apapun atau sistem ekonomi apapun, kemiskinan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Islam tidak pernah mendatangkan sistem atau syariat yang bisa menghapuskan kemiskinan hingga titik paling nadir, yaitu 0%. Karena kemiskinan itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya di antara hikmah adanya orang miskin dan yang kaya adalah liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, agar kalian saling memanfaatkan. Yang kaya memanfaatkan yang miskin memanfaatkan yang
kaya, sehingga terjalin hubungan yang mutualisme. Ketika terjadi hubungan yang bersifat mutualisme, maka akan terjadi ukhuwah, akan terjadi persatuan. Yang kaya merasa yang miskin adalah saudaranya karena dia memiliki ketergantungan kepada yang miskin. Yang miskin pun merasa bahwasanya yang kaya adalah saudaranya karena dia juga memiliki ketergantungan kepada yang kaya. Akhirnya akan terjadi hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan, hubungan yang dilandasi oleh ukhuwah. Terlebih kalau kedua belah pihak menyadari aspek iman, dia adalah akhi, dia adalah mukmin, dan sesama orang mukmin adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sejatinya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, karena kemiskinan tidak mungkin dihapuskan hingga titik 0%, maka Islam mendatangkan satu syariat ekonomi, satu prinsip ekonomi yang indah. Apa itu? Terjadinya yang diistilahkan oleh para ekonom dengan redistribution, atau yang diistilahkan oleh para ahli ilmu dengan i'adatut tauzi. I'adatut tauzi. Bagaimana itu? Dalam perekonomian, nenek moyang kita telah mengajarkan satu pedoman, satu prinsip ekonomi yang sangat indah namun sering dikecam. Prinsip tersebut adalah uang itu tidak beranak pinak dan tidak bersaudara. Adalah prinsip ekonomi yang bagus, namun sering dicela, padahal itu benar. Karena emas itu tidak pernah bisa beranak dan juga tidak pernah bisa bersaudara. Itu real, nyata demikian. Dan ini adalah prinsip ekonomi. Kalau antum ingin berdagang dan sukses, lupakan unsur famili, kekeluargaan, persahabatan. Uang itu tidak punya sahabat. Kalau bisnis, ya hitam di atas putih, wani piro berapa. Tapi kalau sudah urusan ukhuwah, nah sedekah, bukan bisnis. Kan sama saudara sendiri, ya kasih sedekah, kasih nafkah kalau pada anak, kepada ayah, tapi bukan tijarah, bukan perdagangan. Kalau dagang, jangan kenal nasab, jangan kenal persahabatan. Berapapun tawar, setuju boleh jual, tidak sudah jual kepada yang mau. Salah satu contoh konkret, Abdullah bin Ja'far, cucu Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang saudagar kaya raya, di saat yang sama orang yang dermawan luar biasa. Kalau sedekah beliau tidak pernah hitung-hitungan, berapapun yang diminta akan diberi. Sehingga dia itu kalau sedekah 40.000 dirham saja, kalau memang betul dibutuhkan, dia akan kasih. Tapi aneh, suatu hari dia membeli barang seharga 1/2 dirham, nawarnya ke ubun-ubun, Pak. Kata orang, ditawar habis-habisan sehingga pedagangnya heran. Anta tajudu bi arba'ina alfa dirham. Aneh kamu ini. Sedekah 40.000 dirham biasa, 1/2 dirham ditawarnya, Masya Allah, sampai ke ubun-ubun. Apa jawaban saudagar sukses ini? Inilah prinsip yang diajarkan oleh Islam, profesionalitas. Dzaka mali ajudu bihi wa hadza aqli abkhalu bihi, katanya. Kemarin kalau urusan sedekah, itu hartaku, terserah aku mau dibelanjakan apapun, itu sesuka hatiku. Kalau aku mau sedekah 40.000, ya itu wewenang saya. Tapi bisnis, logikaku yang jalan. Kalau sudah logika, naluri, akal sehat, hitung-hitungan, matematis, ya harus ada untung rugi. Maka aku pelit kalau sudah urusan bisnis, yang bekerja itu adalah otak kiriku, katanya. Matematis, kalau saya beli 1/2 dirham dijual lagi, laku berapa? Untung atau rugi?
rugi, tidak ada yang mau beli setengah darah, nah harus ditawar biar kalau beli bisa jual lagi dan untung. Tapi kalau sedekah tidak ada untung-untungan, Pak. Sedekah itu punya, mau sedekahkan, selesai, tidak usah diingat-ingat. Makanya orang yang sedekahnya paling afdol adalah orang yang merahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Tapi kalau bisnis sampai ini diterapkan, Pak, saya sarankan gulung tikar sekarang tutup, jual, tidak tahu siapa tadi yang beli ya, alamatnya di mana. Lu kok bisa, Pak, menghutangkan uang kok tidak tahu orangnya, tidak tahu alamatnya? Ini namanya orang bunuh diri, Pak. Kalau jual beli, tanya namanya siapa, alamatnya di mana, jaminannya apa kalau belinya dengan cara dihutang. Tapi kalau sedekah, Pak, ada orang miskin tanya, Mas, rumahnya di mana, Mas? Ada jaminan enggak, Mas? Matre bahwa saya sudah menerima sedekah dari Pak Fulan? Keterlaluan kalau sampai sedekah menggunakan matre. Tapi kalau urusan bisnis normal, inilah yang bagus. Karena jangan campur adukkan antara dua hal ini. Nenek moyang kita ingat telah memberikan petuah, namun sering disalahfahami. Uang itu tidak beranak pinak dan tidak bersaudara. Kalau urusan bisnis memang saya tidak kenal, anak tidak kenal, saudara tidak kenal teman. Bisnis ya tawar menawar. Tapi kalau sedekah, kalau sudah berbicara tentang anak, maka yang kita pikir bukan bisnis tapi apa? Nafkah. Kalau nafkah jangan hitung-hitung. Nah, sudah sepiring, Masya Allah, rugi Bapak kalau ngasih 2 piring. Kalau Bapak sampai berpikir seperti ini, kira-kira ini Bapak seperti apa? Anak kok makannya 2 piring, Masya Allah, rugi. Mendingan saya ngasih makan tetangga setengah piring cukup. Ekonomis kalau saya ngasih tetangga setengah piring, tidak pernah minta tambah. Mau ditambah saja, tidak usah Pak, cukup Pak, malu-malu. Kamu ini sudah 1 piring minta 2 piring, sepotong ayam minta 2 potong ayam, kebalik. Kalau anak, berilah nafkah secukupnya. Kalau 1 ayam, 1 paha tidak cukup, ya beri 2 paha. Itu namanya nafkah. Jangan hitung-hitungan. Tapi kalau urusan bisnis, berpikir untung dan rugi. Nah, karena dalam urusan bisnis itu tidak kenal teman, tidak kenal sahabat, saudara, atau yang lainnya, maka secara natural, secara alami akan ada yang kalah persaingan, jatuh miskin, gagal bisnisnya, jualan rugi, sehingga toilet. Nah, Islam menyadari itu, memahami bahwasanya dalam dunia perdagangan pasti akan ada yang gagal sehingga jatuh miskin. Islam tidak membiarkannya, tidak membiarkan si miskin terus jatuh dalam kemiskinan. Karena ada prinsip ekonomi, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Silahkan baca ayat ini. Ayat ini dalam surat Hasyr ayat 7 berbicara tentang hukum fai', rampasan perang. Rampasan perang dalam Islam itu ada 2 jenis, Pak. Rampasan perang yang didapat setelah angkat senjata perang berkecamuk kemudian menang, itu disebut dengan ghanimah. Tapi rampasan perang jenis kedua adalah bila musuh ketika mendengar tentara Islam telah datang, mereka lari tunggang langgang sehingga meninggalkan harta kekayaannya sebelum sempat berperang. Kalau ini jenis kedua ini disebut dengan fai'. Silakan dibaca ayatnya, bahwasanya harta fai', rampasan perang yang tanpa berperang, itu 1/5-nya harus dibagikan kepada fakir miskin, walau mereka tidak ikut perang. Namun ghanimah, rampasan perang yang dengan pertumpahan darah, itu hanya dibagikan kepada pasukan perang saja. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membedakan, menyebutkan perbedaan hukum fai' ini, Allah menyatakan kaila yakuna dulatan
bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan itu tidak berputar di sekelompok orang saja, seperti yang terjadi sekarang dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Fenomena krisis ekonomi 97-98 menjadikan kita betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika krisis 97-98 yang miskin berguguran, jatuh kekurangan makan, gizi buruk di mana-mana, yang sakit tidak bisa berobat, yang sekolah putus sekolah di mana-mana. Namun di saat yang sama kendaraan mewah jumlahnya semakin bertambah di jalanan. Inilah yang disebut dengan dulah. Harta kekayaan itu berputar hanya di kelompok segelintir orang saja. Islam tidak menginginkan seperti itu. Makanya Islam membuat instrumen-instrumen, Pak, syariat-syariat yang menjamin agar orang-orang yang gagal dalam bisnisnya, jatuh, lemah, tidak bisa bersaing dalam bisnis karena bisnis tidak kenal akhi. Tidak seperti yang sekarang di tengah-tengah kita bisnisnya dengan menggunakan konsep akhi, maka hasilnya afwan. Kalau sudah afwan, game, selesai ceritanya. Kenapa? Ketika bisnis kita, walah teman sendiri sepengajian, masa Anda percaya? Kenapa mesti buat agunan? Kan antum kan akhi, datanya akhi, bisa enggak barangnya saya bawa dulu? Ya sudahlah, bawa akhi. Akhirnya terakhirnya apa? Afwan akhi. Belum bisa bayar, kapan? Ya nanti seminggu lagi. Tidak ada hitam di atas putih, asasnya apa? Akhi. Terakhirnya afwan akhi lagi. Ujung-ujungnya sudah bosan nagih. Selesailah ceritanya. Terus berulang kasus semacam ini. Kenapa? Karena kita salah prinsip. Akhi itu di sini, Pak. Kalau sudah melihat ada saudaranya gagal, nah, ikutilah syariat-syariat yang saya contohkan ini. Orang miskin di negeri Islam, dia tidak akan berkepanjangan miskinnya, Pak. Orang gagal usaha tidak akan berkepanjangan gagalnya karena dia mendapatkan banyak syariat. Ini hanya sekedar contoh. Masih banyak syariat-syariat yang tidak saya sebutkan. Misalnya warisan, itu adalah syariat untuk pemerataan, redistribusi, menyebar ulang harta kekayaan. Kalau tidak mendapatkan warisan karena orang tuanya belum meninggal, saudaranya belum ada yang mati, ada orang yang bayar kafarat. Kafarat macam-macam, kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Yang tahu? Kafarat orang yang melanggar sumpahnya apa, Pak? Hah? Memberi makan orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memberikan budak. Kalau tidak mampu baru boleh puasa berapa? 3 hari. Tapi prioritasnya apa, Pak? Memberi makan atau pakaian orang miskin, atau memerdekakan budak orang lemah. Kafaratnya menggauli istri di saat haid, apa, Pak? Disunat ulang? Enggak, Pak. Tidak ada yang berani nyunat ulang, Pak. Tapi apa kafaratnya? Membayar kafarat berupa 1 dinar. Diserahkan kepada siapa? Orang miskin. Tahu, Pak, 1 dinar berapa beratnya? 4,25 gram emas. Berarti hitungannya sekarang 2,5 juta, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau tidak punya uang 2,5 juta, jangan dekat-dekat. Ketika tanggal merah, 2,5 juta, Mas, gaji saya cuma 2,5. Nah, kok harus bayarkan? Makanya kalau tidak punya jangan coba. Dosanya tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bayar kafar. Mahal, Pak, 2,5 juta. Tapi yang punya uang juga jangan nekat, dosa, Pak. Kafarat orang nazar. Nazar ternyata tidak dipenuhi, juga memberi makan orang miskin.
kafaratnya menggauli istri di siang Ramadan. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak atau memberi makan orang. Berapa Pak jumlahnya? 60. Ini dosa besar, maka harus memberi manfaat sosial sebanyak mungkin 60 orang ditolong dengan pelanggaran ini Pak. Ujung-ujungnya adalah ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang keluar dari syariat harus menyelesaikan problematika masyarakat. Dengan apa? Memberi makan 60 orang miskin. Kemudian wakaf dianjurkan dalam Islam. Ada nafkah. Orang tua menafkahi yang anaknya yang belum bisa bekerja. Anaknya menafkahi orang tuanya yang sudah tidak bisa bekerja. Suami menafkahi istri dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi syariat fidyah. Kalau haji itu namanya fidyah. Haji membunuh burung, berburu, memotong rambut. Fidyahnya apa Pak? Apa Pak fidyahnya Pak? Yang pernah haji atau umroh? Apa Pak? Nyembelih kambing ya. Dikemanakan dagingnya Pak? Dijual lagi? Dibagikan kepada fuqara di tanah Arab. Laki-laki diberikan kepada siapa? Fuqara dan masakin. Sehingga mereka bisa dibayangkan di tengah-tengah masyarakat satu RT, hari ini ada yang bayar kafarat, besok ada yang bayar fidyah, ini sumpah, besok melanggar puasa, besok melanggar nadar. Kira-kira akankah ada di tengah-tengah kaum muslimin orang miskin yang mengalami gizi buruk, kekurangan gizi? Tidak akan ada. Tidak ada kafarat, ada orang sedekah Pak. Tidak ada orang sedekah, ada orang wakaf. Tidak ada orang wakaf, ada yang memberi hadiah. Tidak dapat hadiah, dapat warisan. Tidak dapat warisan, ada yang ngasih nafkah karena punya saudara yang kaya. Belum lagi zakat. Zakat dalam Islam itu tidak diberi batasan waktu yang baku. Tidak seperti ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat? Waktunya ditentukan. Puasa setahun sekali, waktunya hanya bulan Ramadan. Haji waktunya sekali dan waktunya pun tapi zakat tidak ada waktunya. Masing-masing mengikuti haulnya. Akan ada orang yang haulnya di bulan Sya'ban, ada yang di Ramadan, ada yang di Syawal, ada Dzulhijjah. Sebagian orang salah paham Pak, bahwasanya zakat itu paling utamanya Ramadan. Bukan. Yang utamanya adalah ketika jatuh haul segera dikeluarkan. Walaupun itu bulan Dzulhijjah atau bulan Syawal atau Rajab atau Sya'ban. Itulah waktu yang paling utama mengeluarkan zakat, bukan di bulan Ramadan. Kalau sampai saudara menunda zakat hingga bulan Ramadan dengan asumsi mengeluarkan sedekah di Ramadan pahala besar, dosa besar. Karena menunda zakat tidak dikeluarkan pada waktunya. Kita sudah terkena ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas perak dan tidak belanjakan di jalan Allah. Kenapa kita telah menunda zakat dari waktunya? Sehingga sepanjang tahun akan ada yang zakat. Ini 1 juta, sana 2 juta, sana 10 juta. Terus kaum fuqara miskin sepanjang tahun akan mendapatkan satu atau lebih dari syariat-syariat ini yang tentu akan menjadi tadi yang diistilahkan oleh para ahli ekonomi dengan redistribution, i'adatut tauzi, sehingga yang miskin itu akan tertolong dan ekonomi tidak hanya berputar di segelintir orang saja. Ini konsep ekonomi. Namun apa yang terjadi di masyarakat kita tidaklah demikian. Kenapa? Karena sistem yang diterapkan di negara kita bukanlah sistem ekonomi Islam, tapi sistem kapitalis. Yang kaya biar kaya, yang miskin biar miskin. Kenapa kapitalis diterapkan, diakui atau tidak, disadar atau tidak, namun kenyataannya kita mengikuti sistem kapitalis? Karena dalam teori ekonomi konvensional diajarkan bahwa kebutuhan atau hajat manusia itu secara umum dibagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Dalam teori ekonomi diajarkan bahwa
kebutuhan sekunder primer itu cakupannya sempit, sedikit, sedangkan sekunder lebih luas, tersier lebih luas lagi. Biayanya, biaya untuk memenuhi kebutuhan primer itu murah, tapi kebutuhan sekunder lebih mahal, apalagi kebutuhan tersier lebih mahal. Kalau bapak mau beli makan ingin kenyang, pertimbangannya murah, 5.000 insya Allah sudah kenyang. Tapi kalau bapak beli makan karena rasanya enak, layanannya bagus, 1 juta belum tentu kenyang. Apa yang menjadikan ini 1 juta? Kebutuhan tersier ataupun kebutuhan sekunder. Pertimbangan itulah. Dan ini Pak, ini pertimbangan dari para politikus. Kenapa para politikus kita tidak berpihak kepada rakyat miskin? Karena mereka menyadari, untuk kalau sampai rakyat miskin ini, jumlah kalangan menengah ke atas ini berlimpah, maka seperti yang kita alami sekarang, jalan-jalan macet, layanan-layanan semuanya menyusahkan, mau telepon susah, kredit, sampai udara pun di negara kita sudah macet Pak. Telepon itu jam-jam prime time, kita dapatkan susahnya telepon itu bisa masuk ke nomor yang kita tuju. Sedangkan untuk membangun BTS itu biayanya mahal luar biasa Pak. Jalan di Jakarta ini karena jumlah orang menengah ke atas itu banyak, pemerintah tidak kuat bangun jalan. Karena untuk bangun jalan ini biayanya mahal. Maka solusinya apa? Biarkanlah separuh dari penduduk, atau bahkan kalau bisa lebih, mayoritas penduduk itu bergelut dengan kebutuhan primernya, sehingga pemerintah tidak perlu membangun infrastruktur layanan yang macam-macam. Penduduk miskin itu tidak, Pak, korengan Pak, sudah biarin Pak, dikasih garam saja insya Allah sembuh katanya. Obatnya sederhana, sakit pusing balsem, korengan balsem, masuk angin balsem, keselio juga balsem, semua balsem. Balsem apa saja. Sekarang di tengah kita seperti itu, di tengah salafin berkembang, di tengah ikhwan, sakit apa saja ya habatus soda, apa saja kasih habatus soda. Subhanallah. Takarannya ya pokoknya sehari 3 kali. Berapa mau 1 drigennya 3 kali sehari, seliter 3 kali sehari, 1 sendok juga 3 kali sehari. Inilah kita, tidak profesional, tidak sembarang, tidak asal, semuanya itu ada ilmunya. Namun itulah kondisi, itulah fakta. Memang kita dikondisikan sejak zaman kolonial Belanda, masyarakat rakyat jelata harus disibukkan dengan kebutuhan primernya. Kalau ingin stabilitas terjaga, maka mayoritas masyarakat harus disibukkan dengan kebutuhan primernya. Kalau sampai masyarakat bisa memenuhi kebutuhan primer sehingga melangkah menjadi menuntut terpenuhinya kebutuhan sekunder, maka akan membebani pemerintah. Ini sistem yang diterapkan. Kita sadar atau tidak, inilah faktanya. Ketika jumlah masyarakat menengah ke atas bertambah, maka pemerintah kita pusing, jalan di mana-mana macet. Di mana-mana macet, Pak. Di mana-mana nuntut layanan telepon masalah. Rumah sakit sekarang masalah penuh. Padahal 20 tahun lalu Pak, atau 15 tahun lalu jumlah penduduk kita sudah sama, sudah mendekati 200 juta, tapi rumah sakit itu tidak sepenuh sekarang. Kenapa sekarang ini lebih banyak yang sakit dibanding dulu? Bukan jumlah yang sakit yang bertambah Pak, namun yang kuat bayar yang bertambah. Makanya ketika ada layanan pengobatan gratis,
baru ketahuan ternyata yang sakit itu banyak. Yang selama ini sakit dicuekin, dibiarkan itu ternyata banyak. Tidak diambil pusing. Kenapa? Ale-ale mas berobat, dimakan aja ndak ada. Apalagi ke rumah sakit harus antri mas. Kalau saya tidak kerja sehari, anak istri saya mau makan apa? Jadi walaupun sakit dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja. Karena apa? Pertimbangan itu. Ini fenomena. Inilah fakta. Karenanya, marilah kita berubah. Kita harus bisa mewujudkan apa? Kemandirian ekonomi. Kita harus bisa mewujudkan kemandirian ekonomi dalam segala aspek, industri, pangan, dan lain sebagainya. Kita harus bisa. Kita harus masing-masing dari kita berpikir bagaimana saya berkontribusi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat Islam. Jangan dikira, mungkin ada yang berkata, Ustadz ini memang aneh-aneh saja, ngaku salafi tapi dakwahnya ekonomi. Salafi itu dakwahnya tauhid loh mas. Ini salafi model apa ini? Ceramahnya ekonomi aja, tauhidnya kemana? Ini Ustadz melenyek katanya. Tahu melenyek pak? Lembek, nggak ngerti manhaj. Dakwah salaf itu kenalnya akidah. Jadi kemana-mana akidah. Jadi kalau tidak berbicara syirik, bid'ah, bukan salafi pak. Ini ustadznya ini macam-macam ini katanya. Pak, tolong baca sirah Nabi dengan baik. Tolong baca sirah Nabi dengan baik. Selama ini pelajaran sirah itu ceritanya tentang perang, bukankah gitu? Pelajaran tentang sirah isinya mesti perang. Yang diceritakan adalah dari tinjauan senjatanya. Tapi kita tidak pernah berpikir dari mana dulu Nabi bisa mendapatkan senjata. Bagaimana Nabi bisa mendapatkan logistik persiapan untuk perang. Kita hanya melihat hasilnya. Sudah terbentuk satu pasukan berangkat perang. Tapi sebelum perang kan persiapan kudanya pak. Senjatanya harus beli. Perbekalan selama perang memang ketika kalaupun Nabi di perang itu tidak makan, Nabi makan, bawa perbekalan. Lihatlah dalam Al-Quran Al-Karim akan diceritakan bagaimana kondisi orang-orang miskin yang menangis gara-gara tidak bisa ikut jihad. Kenapa? Tidak punya biaya perang. Allah menyatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak berdosa orang-orang yang mereka telah datang kepadamu menawarkan diri untuk diikut sertakan dalam pasukan perang. Namun engkau berkata kepada mereka, qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak punya biaya untuk ikut sertakan kalian perang. Allah sebutkan, Allah ceritakan ternyata perang itu butuh biaya. Kemudian karena mereka bersedih, punya semangat jihad tapi dia tidak punya biaya, apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pulang dalam kondisi menangis terseduh-seduh. Kenapa? Gara-gara mereka tidak punya uang untuk biaya perang. Subhanallah. Ketahuilah, untuk bisa menegakkan tauhid juga seringkali kita butuh uang. Untuk bisa menegakkan sunnah, menutup aurat juga membutuhkan uang, Mbak. Kalau kita tanya, Mbak, pakai jilbab, Mas, ala-ala jilbab, ini saja hasil pemberian orang. Mau bilang apa kita? Iya, Mbak ya, saya juga tidak punya untuk membelikan. Mau kemana kita? Ekonomi itu adalah salah satu aspek kekuatan yang oleh Rasulullah SAW diwujudkan, diupayakan sejak awal mula beliau berdakwah. Walaupun memang prioritasnya beliau mendakwahkan tauhid, namun beliau sama sekali tidak mengabaikan urusan ekonomi. Lihatlah ketika Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah, urusan ekonomi, ancaman ekonomi pertama kali yang beliau selesaikan di Madinah. Kala itu
terjadi krisis sumber air bersih. Kata para sahabat kala itu, di Madinah hanya ada satu sumur sebagai sumber air bersih. Dan kenyataannya sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi, ada di ladang seorang Yahudi, sehingga dia merasa diuntungkan. Nah, kalian butuh air, wani piro. Ini jawabannya, Pak. Sehingga siapapun yang butuh air harus bayar. Ini adalah sebuah ancaman, Pak. Nabi melihat ini adalah potensi ancaman besar, karena Nabi sudah memprediksi di antara konsekuensi tauhid adalah bara'ah min ahli syirk wal kufur, berlepas diri dari siapa? Dari orang kafir. Nah, kalau umat Islam mengatakan kita berlepas diri, kita bermusuhan dengan Yahudi, maka Yahudi, ya sumur saya tutup, jangan pernah minta air ya, tidak saya jual. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa angkat senjata? Bisa berperang? Tidak usah dilawan perang, Pak, akan mati kehausan. Itu yang terjadi di negara kita. Berapa tahun silam, ketika Indonesia tidak ikut dengan keinginan negara Barat, di embargo, bukan embargo senjata, Pak, suku cadangnya. Tidak usah diajak perang, Indonesia ini dalam sekian tahun akan kehabisan suku cadang, sehingga tidak usah ditembak, sayang peluru kita akan jatuh sendiri. Pesawat kita Herculesnya jatuh, helikopternya jatuh. Kenapa? Kena tembak? Bukan, Pak, kehabisan suku cadang. Itulah kondisi yang terjadi. Ini Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memahami ini adalah ancaman potensial yang harus diselesaikan. Makanya apa yang beliau lakukan? Beliau memotivasi sahabatnya untuk mengurai masalah ini. Beliau bersabda, man yashtari bi'ra rumah, barang siapa yang bisa membeli sumur rumah, kemudian mewakafkannya, sehingga hak dia dengan hak orang lain sama di sumur ini, memiliki hak yang sama, yang membeli dengan yang lain, karena telah diwakafkan. Seperti orang bangun masjid, ini masjid saya yang bangun, karena kalau saya berdiri saya akan mengangkat kakinya lebar. Tidak, Pak, walaupun Bapak yang bangun tanah Bapak, biayanya Bapak, kalau berdiri di soft ya berdiri yang wajar, dirapatkan softnya, imamnya berhak menegur, sawu sufu fakum. Tidak, nggak bisa, ini kan tanah saya, masjid saya yang bangun. Tidak. Maka Utsman mewakafkan sumur ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang memberi sumur rumah dan mewakafkannya, maka Allah akan memberi ganti kepadanya sumur yang serupa di surga. Maka terurailah ancaman ekonomi, sehingga kaum muslimin memiliki kemandirian dalam urusan apa? Kelihatannya sepele, Pak, sumber air minum, sehingga kaum muslimin punya kemandirian. Ini kisah pertama. Dan sumur ini sampai sekarang, sumur rumah ini hanya ilustrasi, Pak, bukan ini gambarnya. Sumur rumah itu sampai sekarang masih ada di kota Madinah, yang disebut dengan Mazra'atu Utsman, sampai sekarang masih ada. Bir Utsman di Madinah masih ada, bukti sejarah. Kasus kedua, contoh kedua bagaimana Nabi SAW menyelesaikan, mewujudkan kemandirian ekonomi. Ini terjadi pada awal hijrah di Madinah. Bapak bisa bayangkan, hijrah itu artinya penduduk Mekah pergi dari Mekah, meninggalkan kampung halamannya, harta kekayaannya, pergi kemana? Ke Madinah. Namun terjadi perbedaan geografis antara Mekah dan Madinah. Mekah adalah daerah perdagangan, bukan pertanian, karena tekstur tanahnya tidak cocok untuk pertanian, gunung bebatuan, Pak, bagaimana mau ditanami. Sedangkan Madinah itu adalah tanah pertanian, sehingga profesi penduduk lokal adalah sebagai petani. Aus dan Khazraj itu adalah para petani ulung. Yahudi Madinah adalah para petani ulung, sedangkan penduduk Mekah para pedagang ulung. Namun apa yang bisa dilakukan oleh pedagang kalau ternyata dia harus hidup di sawah atau di ladang? Mau nanam saja tidak bisa, ngayuhkan cangkul saja malah kena kakinya sendiri.
Sehingga terjadi krisis. Para sahabat Muhajirin datang ke Madinah dalam kondisi tidak membawa harta kekayaan. Apa yang harus dilakukan untuk mengurai ini adalah krisis sosial dan ekonomi. Maka pada awalnya seperti kisah yang diceritakan Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, bagaimana sahabat Ansar menawarkan separuh hartanya untuk dibagi. Sehingga seperti dalam riwayat ini saya potong, para sahabat Ansar menawarkan, ya Rasulullah, bagi ladang kami, separuh berikan kepada kami dan separuh berikan kepada Muhajirin. Solusi yang ditawarkan oleh penduduk pribumi itu kaum Ansar. Namun ini solusi yang tidak tepat. Kenapa? Muhajirin kalau diserai tanah ladang hanya bisa dilihat. Dia bisa bertanam, Pak. Padahal dia berpikir, siapa yang mau beli tanah ini ya? Berapa lakunya? Dan kalau sampai ini terjadi, Pak, akan terjadi kekacauan lagi. Terjadi jual beli tanah dalam jumlah yang besar. Supply and demand kembali yang terjadi. Kalau banyak yang jual tanah, otomatis harganya akan hancur, tidak menyelesaikan masalah. Maka Rasulullah SAW mendatang dengan wahyu, solusi yang tepat. Beliau mengatakan, takhunal mu'nah, kalau gitu kalian serahkan urusan pekerjaan ladang kepada kami, jadikan kami pekerja kalian. Pekerjakan kami di ladang kalian, dan ketika panen, kalau sudah panen kami ikut mendapatkan bagiannya. Sehingga masalah pekerjaan terselesaikan, baik pekerjaannya Ansar atau Muhajir mendapatkan lapangan pekerjaan, dipekerjakan. Namun ada poin positif, satu poin tambahan yang tidak didapat dengan solusi pertama. Kaum Muhajirin bekerja di bawah pengawasan, di bawah perintah siapa? Instruksi kaum Ansar, orang-orang yang berpengalaman dengan cocok tanam. Sehingga secara tidak langsung Muhajirin diajari nih cara nyanggul demikian, buat parit ke sana, arahkan air ke sana dan kemari, tanamnya demikian. Secara tidak langsung tahun pertama Muhajirin yang berprofesi sebagai pedagang sekarang mendapatkan skill baru. Sebagai apa? Petani. Sebagai petani mereka. Namun petani, mereka punya skill, tidak punya lahan. Ini akan terus menjadi kendala, tidak? Karena Nabi sudah optimis, tidak akan lama lagi kaum muslimin akan bisa menguasai berbagai macam negeri pertanian. Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah diusir dari Madinah, sehingga terjadi ledakan tanah pertanian. Jumlah tanah pertanian milik kaum muslimin meledak, jumlahnya berlipat ganda. Namun ini tidak menjadi ancaman. Kenapa? Muhajirin yang mereka itu tidak punya tanah sebelumnya sudah memiliki skill, bisa mengolah tanah. Sehingga ketika Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, 3 kabilah Yahudi yang menguasai lebih dari separuh ladang Madinah, diusir dari Madinah, Nabi tidak kekurangan tenaga pertanian. Kenapa? Muhajirin telah mendapatkan pengalaman kerja. Sehingga dalam waktu yang sekejap kaum Muhajirin memiliki ladang dan mereka bisa mengolah ladangnya dengan baik. Belum lagi setelah Nabi SAW berhasil menundukkan Khaybar, maka jumlah lahan pertanian umat Islam semakin berlipat ganda. Sedangkan pertumbuhan penduduk para sahabat tidak sepesat pertumbuhan jumlah ladang pertanian. Ini kondisi ini kalau tidak dipersiapkan dengan cara ini akan timbul krisis ekonomi yang luar biasa. Ladang pertanian melimpah, namun tenaga pertanian berkurang. Maka kembali lagi akan Yahudi datang, wani piro kalau saya mau garap tanahnya. Sehingga kembali akan Yahudi menguasai lagi. Tidak, ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Nabi jauh-jauh hari sudah menyiapkan solusinya dengan perhitungan yang jitu, sehingga ketika Nabi menguasai daerah ini, Nabi tidak kekurangan tenaga
pertanian. Subhanallah. Mungkin kisah tentang Khaybar, kisah tentang Bani Nadir, Bani Qainuqa selama ini kita dengar. Namun jarang dari kita yang berpikir, bagaimana lahan pertanian milik mereka ini yang ditinggalkan, dibiarkan mangkrak begitu saja? Tentu tidak. Karena itu termasuk idha'atul mal. Namun ternyata subhanallah, Rasulullah SAW telah menyiapkan solusi jitu sehingga tidak terjadi krisis sosial ataupun krisis ekonomi. Ini contoh kedua, bagaimana Nabi sejatinya tanpa kita sadari selama ini ternyata sudah membuat skenario sebetulnya bukan skenario, tidak pantas kalau dibilang skenario, namun syariat sudah mengajarkan syariat bagaimana beliau mencontohkan umatnya untuk memiliki kemandirian ekonomi. Contoh ketiga, bahwasanya ternyata dahulu para khulafaur rasyidin memahami hal ini sehingga mereka berusaha mempertahankan terjadinya stabilitas ekonomi. Ketika Umar Khattab mengunjungi pasar, didapatkan yang berdagang rata-rata budak, sedangkan Muhajirin dan Ansor jarang yang terjun langsung ke pasar. Maka ketika melihat fakta ini, Umar menjadi gusar, gundah, beliau khawatir, sehingga beliau menegur Muhajirin dan Ansor yang mempekerjakan budaknya, sepenuhnya menyerahkan bisnisnya kepada budak. Maka Umar memberikan instruksi, wallah la in taraktumuhum wa iyyah la yahtajanna rijalukum ila rijalihim wa nisa'ukum ila nisa'ihim. Sungguh kalau kalian biarkan kondisi ini terus menerus, kalian wahai kaum laki-laki akan ketergantungan kepada budak kalian, dan wanita kalian akan manja dan memiliki ketergantungan kepada budak-budak wanita kalian. Tidak ada lagi bisnis, tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Maka Umar tidak membiarkan kemanjaan walau sudah sukses kaya raya. Yang menjadikan para sahabat berpikir seperti ini, bersikap seperti ini, dikarenakan kekayaan dua negara adidaya, Persia dan Romawi, dibagi-bagi kepada para sahabat sehingga mereka kaya raya. Sampai waktu itu diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, seorang budak dijual hanya 2 dirham, Pak. Murah, Pak ya. Dengan 5 juta dapat budak ayu, Pak. Ngiler Bapak ya. Lah kok tidak zaman sekarang gitu loh. Dapat budak Persia, wah, Masya Allah. Budak Romawi kok omong 5 juta, Pak. Sapi saja tidak dapat 5 juta. Ini kok budak ayu lah, Masya Allah. Itu di zaman Umar Khattab. Begitu banyaknya budak dari seluruh penduduk Persia Romawi ditawan, Pak. Masa kekurangan budak? Yang model apa saja ada murah di pasar budak waktu itu, hanya 2 dinar. Murah karena jumlah budak yang melimpah. Nah, namun ini menjadi ancaman tersendiri bagi Umar bin Khattab. Para sahabat yang merasa alhamdulillah sekarang kaya raya, harta kekayaan Persia Romawi dibagi, masing-masing dapatkan harta yang melimpah ruah. Kalau sekarang ada satu budak dijual, kita sudah berebut, ini budaknya melimpah, tidak usah khawatir. Uangnya pun ada, banyak dibagi. Sehingga terjadi penurunan semangat kerja. Para sahabat, sudahlah, kamu punya banyak, kamu yang jaga toko, kamu yang ladang, dan kamu ini semuanya diserahkan kepada budak-budaknya. Maka Umar mengatakan ini ancaman besar di masa depan. Kalau dibiarkan mereka yang menguasai pasar, maka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kelak. Bisa jadi kita umat Islam akan ketergantungan kepada mereka, dan ini yang sedang kita alami. Umat Islam di negeri sendiri, orang Indonesia di negeri sendiri, ketergantungannya kepada pendatang sangat tinggi. Kalau mau bangun rumah, Pak, silahkan. Mau beli besi yang diproduksi oleh Krakatau Steel, perusahaan milik siapa? Pribumi, perusahaan milik negara sendiri. Kalau mau beli besi, belinya di mana, Pak? Lihat siapa yang punya tokonya.
Kalau mau beli semen Gresik 3 roda atau semen apa saja yang miliknya negara kita, warisan nenek moyang kita, hasil perjuangan ngerebut dari Belanda, belinya dari mana Pak? Dari pendatang, bukan dari pribumi. Ini karena dulu nenek moyang kita membiarkan mereka menguasai pasar, masuk ke pasar, sedangkan mereka, nak kamu sekolah aja nak. Dulu Belanda itu tidak mengizinkan kita sekolah, cukup bapak yang bodoh, kamu sekolah aja. Anaknya tidak dilatih kerja. Sudahlah nak, jangan ikut-ikut campur ibu di dapur. Ikut masak kamu sudah jadi saja, kamu mikir sekolah aja sudah. Cukup ibu yang berkecimpung di dapur, nanti kamu punya pembantu. Kamu bekerja, nanti tidak usah bikin sendiri, beli. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang jajanan nenek moyang yang diwariskan kepada kita, yang jual siapa Pak? Pendatang. Kalau kita mau beli makanan khas di Bogor apa Pak? Asnan Bogor Pak ya. Silahkan beli asnan Bogor yang bermerek atau yang dikemas dengan bagus. Siapa yang jual Pak? Orang Bogor sudah tidak bisa bikin Pak. Ibu kita bilang, nak sudahlah asinan aja, kamu belajar dari ibu, kamu beli aja 2000 dapat.